Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Gilbran Alarik Maulana. Nah, di sini kita akan bahas apa lagi nih? Ya, jelas tentang akuntansi lagi ya. Dan di sini kita akan bahas tentang apa sih? Tentang just in time. Nah, just in time atau yang sering disebut dengan JIT itu tuh adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya, sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Untuk tujuan just in time sendiri itu adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction. Nah, persediaan yang berlebihan, excess inventory, dan juga untuk menghindari pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Nah, sistem produksi just in time itu tuh punya kelebihan, guys. Nah, kelebihan pertama itu tuh tingkat persediaan atau stok level yang rendah, sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya seperti biaya sewa dan juga biaya asuransi. Yang kedua, itu ada jadi di just in time itu tuh bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Yang ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman atau kadaluarsa ataupun rusak, usang akan menjadi sangat rendah. Yang keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dari permintaan. Yang kelima, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier, sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Layaknya sebuah sistem itu tuh nggak ada yang sempurna, guys. Nah, dari just in time ini tuh punya kelemahan juga. Kelemahan yang pertama dari just in time yaitu tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance of mistake, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi sangat minim. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman, yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufaktur. Keterlambatan pengiriman oleh suatu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Yang ketiga, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi juga. Yang keempat, perusahaan manufaktur yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak dan tinggi, karena pada kenyataannya tidak ada produk yang lebih. Jadi produksi dalam just in time ini kan tadi udah dijelaskan bahwa produksi secukupnya itu aja sesuai stoknya. Jadi ketika di situ terlalu banyak permintaan dan dadakan di situ, pastilah di situ jadwalnya jadi buyar. Mungkin kalian masih belum begitu paham ya dengan just in time, sistem just in time ini. Nah, di sini aku udah siapin satu contoh perusahaan manufaktur yang menggunakan sistem just in time. Salah satu pabrik besar yang dimana ada sebuah impian juga untuk memiliki satu produk di situ. Ya, Toyota. Yang aku pengenin sih ya Toyota Supra ya. Bismillah. Ya. Lanjut. Penerapan just in time di pabrik Toyota memiliki prinsip bahwa just in time berarti membuat hanya apa yang dibutuhkan, ketika dibutuhkan, dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Misalnya, secara efisien menghasilkan sejumlah besar mobil yang dapat terdiri dari sekitar 30.000 komponen. Perlu untuk membuat rencana produk rinci yang meliputi bagian pengadaan. Menyediakan apa yang dibutuhkan, ketika dibutuhkan, dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Sesuai dengan rencana produksi ini dapat menghilangkan pemborosan atau kesia-siaan
inconnex dan persyaratan yang tidak masuk akal, sehingga meningkatkan produktivitas. JIT atau Just in Time pada pabrik Toyota memiliki nama sendiri, yakni dengan nama Toyota Production System atau TPS. Bukan tempat pembuangan sampah ya guys ya. TPS, Toyota Production System, ini mengendalikan produksi dengan sistem Kanban yang memainkan pesan secara integral. TPS diuji dan dicoba selama bertahun-tahun untuk meningkatkan efisiensi didasarkan pada konsep just in time. Dikembangkan oleh tolong Google ya. Toyoda Kiichiro. Terima kasih. Itu pendiri atau presiden kedua dari Toyota Motor Corporation. Nah, lanjut. Limbah dapat bermanifestasi sebagai kelebihan persediaan, penambahan proses, dan produk-produk yang cacat. Jika sampah tersebut dibiarkan dan dijumlahkan masing-masing di mana terbentuk sampah tersebut, maka pada akhirnya berdampak pada pengelolaan korporasi itu sendiri. Nah, Kiichiro Toyoda Kiichiro. Susah banget ya namanya. Google bantu. Toyoda Kiichiro. Yang mewarisi filosofi ini berangkat untuk mewujudkan keyakinannya bahwa kondisi ideal untuk membuat hal-hal yang dibuat ketika mesin, fasilitas, dan orang-orang bekerja sama untuk menambah nilai tanpa menghasilkan limbah apapun dengan metodologi dan teknik ini. Nah, penerapan dari JIT atau Just in Time pada perusahaan Toyota ini apa sih? Jadi kayak gini, aku jelasin. Yang pertama itu tuh seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat menjalankan lebih efisien. Yang kedua, produk mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya atau karyawan. Yang ketiga, persediaan tidak perlu dicek, disimpan, atau diretur kembali. Yang keempat, kertas kerja dapat lebih simpel. Yang kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Yang keenam, keterlacakan biaya. Yang ketujuh, keakuratan penerapan biaya produksi. Yang kedelapan, mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kesembilan, meminimumkan persediaan. Yang ke-10, mengurangi harga pokok produksi. Yang ke-12, menghemat biaya penyimpanan dan gudang. Yang ke-13, lead time atau waktu tunggu pemanufakturan. Yang ke-14, menghemat waktu perpindahan. Dan yang terakhir itu adalah biaya mutu. Ya, mungkin sampai di sini aja untuk penjelasan tentang just in time. Mungkin di sini aku juga lagi belajar ya, buat kalian yang tahu tentang just in time dan juga tentang hal-hal yang aku terangin di sini. Dan ketika kalian koreksi di situ ada beberapa hal yang mungkin salah dalam penyampaian, bisa kalian komen di bawah untuk kita belajar bareng, karena di sini aku bukan menggurui kalian, tapi di sini kita belajar untuk grow up bareng-bareng. Oke, sekian aja dari aku, Gilbran Alarik Maulana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lah. Aku kasih tau ini apa maksudnya. Bahasanya kayaknya ini tuh apa tapi? Aku yang baca aja nggak paham loh.